Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan pelajaran IPS ya, yang disampaikan oleh saya, guru IPS Pak Asep Paliwawan ya. Alhamdulillah pertemuan pertama ini di masa Covid ya, kita mencoba dengan daring dengan materi bab pertama dari IPS ini adalah mengenai interaksi antar benua. Kalau kita lihat kata yang tadi interaksi berarti hubungan ya, hubungan. Jadi interaksi timbal balik hubungan. Lalu benua, apa itu yang maksud dengan benua? Benua adalah daratan yang luas yang dimana titik tengahnya tidak ada pengaruh iklim laut. Tuh. Jadi interaksi antar benua berarti hubungan timbal balik antara isi-isi atau penduduk masyarakat yang ada di dunia masing-masing benua tersebut ya. Dari catatan Anda, kalau dilihat di samping Anda ada buku pedoman ini, mohon dipegang sebagai materi, buku materi. Lalu yang lainnya adalah atlas untuk materi bab pertama ini ya. Jadi mohon disiapkan begitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melihat kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan bab satu ini ya. Di dunia ini ada 5 benua ya, di antaranya Asia ya. Asia ini merupakan benua yang terluas. Yang pertama yang terluas, lalu yang kedua adalah Amerika, yang ketiga Afrika ya, Antartika, Eropa, dan yang terakhir adalah benua Australia. Jadi kalau disusun diurut berdasarkan luasnya, mulai dari Asia ya, Amerika, terus Antartika, Eropa, dan Australia ya. Termasuk Asia ini adalah wilayah kita, Indonesia ya. Gitu. Kalau melihat pada sejarah pembentukan benua, ini ada beberapa teori. Ada teori pengapungan benua ya, ada juga teori tentang lempeng benua. Sehingga apa yang kita lihat hari ini baik di peta ataupun di atlas ya, ini adalah yang hari ini kita tahu. Mulai dari Asia ya, di sini ada Asia ya. Ini Asia, merupakan Asia ya. Lalu kesininya adalah Eropa di atasnya ya. Ini Eropa. Lalu juga Amerika, ini adalah Amerika ya, gitu. Lalu Eropa udah, Australia adalah yang paling di bawah. Dan ini benua Afrika ya. Ini kalau lihat di global begitu ya. Interaksi antar benua berarti hubungan ya, penduduk masyarakat di benua itu sendiri, baik di dalam ataupun dengan penduduk luar atau benua lain ya, gitu. Kita coba ke bab pertama mengenai Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar dikatakan tadi ya. Berpopulasi terdapat di dunia dengan wilayah mencakup 86% ya, pengisi bumi. Jadi paling luas begitu ya. Kalau dilihat pembagian wilayah, Asia ini ada Asia Selatan, Asia Barat, Asia Utara, dan Asia Timur. Asia Selatan termasuk Indonesia. Silahkan Anda cari yang lainnya selain Indonesia yang masuk wilayah Asia Selatan. Sedangkan Asia bagian Barat ya, dan juga Selatan ada Samudra Hindia ya, ada Utara Samudra Antik, dan juga Timur gitu ya. Bagaimana dengan karakteristik? Karakteristik adalah ciri khas ya, ciri khas benua Asia.
Penduduknya beras mongoloid dan juga Kaukasoid. Ya. Memiliki sumber daya minyak yang banyak. Itu di Asia, ya. Lalu memiliki puncak tertinggi. Di dunia ini ada puncak tertinggi, yaitu daerah pegunungan Himalaya, India. Jadi di dunia ini di beberapa benua hanya di Asia memiliki puncak tertinggi, ya. Terdapat juga peradaban dunia seperti di Mesir kuno, ya. Ada juga daerah rendah memiliki banyak danau, ya. Dan di Asia ini memiliki negara yang pesat, negara maju, diantaranya adalah Jepang. Ya, Jepang ini untuk Asia merupakan negara yang maju, sedangkan kita Indonesia kategorinya negara berkembang. Ya. Itu adalah benua Asia. Ya. Bagaimana dengan letak dan batas wilayah, ya, Asia? Letak astronomis terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur timur. Jadi letak astronomis ini letak berdasarkan garis lintang. Dari mana garis lintang? Biasanya garis lintang utara dan garis lintang selatan ini menunjukkan di globe ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini garis lintang, ya, gitu. Sedangkan garis busur adalah menyamping garis ini, ya, gitu. Ini garis busur misalnya, gitu. Jadi untuk menentukan letak berdasarkan garis lintang dan garis atau astronomis dan geografis, ini kita lihat di atlas ataupun di globe, ya. Lalu kalau berkaitan dengan letak geografis, berarti letak yang berdampitan dengan atau batas dengan daratan, lautan ataupun penampakan yang ada di muka bumi. Itu berdasarkan letak geografis. Contohnya, ya, letak geografis Asia adalah antara benua Eropa, Australia serta Samudra Hindia. Itu letak geografis, berarti batasnya dibatasi dengan apa yang ada atau nampak di permukaan. Itu disebut letak letak geografis, begitu, ya. Selanjutnya berkaitan dengan potensi alam dan sebagainya, bahwa tentang alam memiliki pegunungan, ada dataran rendah, tadi ada iklim di Asia ini, iklim darat, iklim Mediterania, ya, juga iklim subtropis, ya, iklim tropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, iklim kontinental. Itu adalah keadaan iklim di Asia Tenggara. Itu. Mengenai ras tadi sudah dikatakan ada Mongoloid, Kaukasoid, ya. Lalu ada bahasa Indo-Eropa, ada bahasa Dravida, ya. Mengenai Asia. Selanjutnya, kalau benua yang kedua adalah benua Amerika, ya. Amerika merupakan negara yang kedua terluas, ya, di dunia ini, ya. Nah, Amerika kalau dilihat dari letak dan luasnya secara astronomis, ya, terdiri dari 72 derajat lintang utara sampai 59 derajat lintang selatan, dan juga 36 derajat bujur barat sampai 163 bujur
timur gitu ya, Amerika. Luasnya 4 kali benua Eropa, maka dikatakan tadi merupakan benua yang kedua yang terluas begitu. Iklim sedang ya. Lalu ada iklim gurun, ada juga iklim dingin ya, iklim tropis ya. Ya. Penduduk asli adalah suku Indian dan Eskimo ya. Sedangkan penduduk pendatang ini pada masa migrasi adalah kaum bangsa Eropa seperti Inggris ya. Bangsa Indian atau suku Indian ini meliputi bangsa Maya, Aztec dan Siok ya, begitu. Keadaan alam ya, sebelum lanjut bahwa Amerika ini terbagi ke dalam 3 wilayah: Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jadi wilayahnya ada 3 wilayah: Utara, Tengah, dan Selatan. Keadaan alam, bagian barat memiliki pegunungan Rocky, pegunungan Sierra Nevada, dan pegunungan Andes. Sedangkan bagian timur terdiri dari pegunungan Appalachia dan pegunungan Allegheny. Dan juga Amerika Serikat ini memiliki dataran tinggi bagian utara, bagian selatan, dan juga bagian timur. Selanjutnya yang ketiga ya, ini ada benua Afrika ya. Benua Afrika ini benua ketiga terluas di dunia ya. Letak di antaranya adalah 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 17 bujur barat sampai dengan 51 bujur timur. Luasnya 30.250 km persegi. Ya, keadaan alam memiliki gunung, ya, gurun, sungai, dan juga flora dan iklim. Ya. Berkaitan dengan penduduk, ya, ada ras Negroid, ras Caucasoid, dan suku bangsa khusus seperti orang yang baru pendatang. Ini sebagai masyarakat ya, penduduk khusus gitu. Ciri yang ada di Afrika terdiri dari gurun pasir yang luas. Di antara yang terkenal adalah gurun Sahara, Sudan, Kalahari, gurun Namib. Penduduk mayoritas dominannya adalah ras Negroid, kulit hitam. Dan juga di daerah Afrika dikenal dengan hewan-hewan atau binatang yang langka seperti jerapah, zebra, dan kuda Nil. Dan juga di ciri umum yang lain benua Afrika ini adalah adanya sungai terpanjang, merupakan daerah subur di Afrika yang kita kenal dengan nama Sungai Nil gitu. Nah, itu sementara untuk pertemuan pertama. Kita bahas tadi dari mulai Asia, Amerika, dan juga benua Afrika. Jadi 3 benua yang kita bahas pertemuan pertama ini ya, dengan 3 benua, yaitu Asia, Amerika, dan benua Afrika. Sekian dulu pemaparan materi tentang IPS kelas 9 bab 1 poin benua Asia, benua Amerika, dan benua Afrika. Selanjutnya nanti pertemuan kedua insya Allah akan bahas lagi sisa materi benua
ya, Inggris Eropa dan juga benua Antartika dan juga benua Australia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.